Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukranlah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya kasih sayangnya Allah, sehingga kita ini diberikan nikmat-nikmatnya Allah. Seandainya kita disuruh menghitung satu persatu nikmatnya Allah, tidak akan pernah mampu dengan hitungan walaupun ribuan kalkulator. Itulah kasih sayangnya Allah. Yang wajib kita syukuri adalah nikmat kesehatan, sehingga bisa diberikan keimanan, diberikan bisa beribadah, menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, dan menjalankan ibadah sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang selalu tekun dan istiqomah di dalam meniti kehidupan di dalam siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus. Tidak lupa salawat salam kepada junjungan kita, lentera kita, panutan kita, cahaya kita, yakni baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Memohon dengan tetesan syafaat Rasulullah, dan kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada sallallahu alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat lover Gus Hasim Asrori, lover Gus Idris Official, lover Raditana Official, dan seluruh pecinta guru-guru spiritual di mana berada. Mudah-mudahan panjang sehat walafiat, sehat jasmani, ruhaninya, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan, dilancarkan oleh Allah. Usaha-usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mudah-mudahan yang usahanya sepi, yang macet, dihilangkanlah kemacetannya, diberikan kelancaran usahanya, dan mudah-mudahan rezekinya panjenengan itu bisa untuk menunaikan ibadah, yaitu rukun Islam yang menunaikan ibadah haji wal umrah di Makkah Al Mukarramah, berziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada yang janda, biasanya Raditana suka janda, yang duda, yang jomblo, yang single parent atau singlean, mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik oleh Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan kriterianya. Mudah-mudahan yang belum bertobat sama Allah. Tidak lupa saya menyapa kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, yaitu TKI Hong Kong, TKI Arab Saudi, dan TKI yang lainnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, berjuang di negerinya orang untuk membahagiakan keluarga anak di Jawa ini. Mudah-mudahan suaminya amanah di dalam menjaga keluarganya saat panjenengan berjuang di negerinya orang. Dan mudah-mudahan keluarga panjenengan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak jadi anak yang soleh solehat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, wes gak usah ngecaprak, gak usah gedeabrus, wes intinya saya pada malam hari ini sudah berada di kediamannya Pak Lurah. Setelah saya mengoreksi informasi daripada Ustadz Salim, kita akan mewawancarai untuk membuat bukti atau mencari bukti yang akurat kepada Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Lurah, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Lurah berkenan ketika saya kesini silaturahmi, sekaligus saya ingin mencari informasi akurat tentang kejadian dukun terkenal ini yang bernama Mbah Dipo, ya. Iya. Jadi kemarin kita diundang oleh Pak Lurah bersama Ustadz Salim. Ketika panjenengan mengundang kita, katanya ada kejadian yang sering terjadi di sini, yaitu pendai atau penceramah, ustadz-ustadz sering disandat oleh Mbah Dipo ini. Kalau boleh tahu nih Pak Lurah, ya, kejadian ini sudah berapa lama ini? Ketika ustadz-ustadz ini awal muasalnya itu berapa tahun? Ya kurang lebihnya ini ada 3 tahunan. 3 tahun. Iya.
Berarti setiap ada dai dan penceramah yang diundang itu Ya mesti terjadi. Masya Di masyarakat sini yang punya hajatan dengan mengundang penceramah atau lain-lainnya itu pasti ada kejadiannya. siap, Entah itu kejadian sakit atau muntah-muntah, itu pasti terjadi. Berarti sudah tidak 1-2 orang penceramah ini yang Wah, terjadi. sudah banyak, sudah tidak bisa dihitung. Masya Allah. Hingga masyarakat ini serasa enggan untuk punya hajatan, mengundang penceramah-penceramah itu pikir-pikir juga. Terus Karena apakah sering terjadi? Apakah Pak Lurah sendiri saat ada ceramah itu menyaksikan langsung adanya santet atau ulahnya Mbah Dipo? Ya, saya tahu dengan kepala saya sendiri, dalam masyarakat yang punya hajat ada penceramah, berarti untuk perangkat desa sebagai perangkat desa kan diundang menyaksikan, mendengarkan penceramah. Begitu acara dimulai, penceramah ucap salam, belum mengutarakan ceramahnya, masih dalam assalamualaikum sudah kejadian. Masya Allah. Kadang-kadang mic-nya itu bisa masuk ke dalam mulut. Enggak masuk ke mulut sih, cuman mentok aja, tapi mentok duk gitu bisa terjadi, hidungnya berdarah, telinga berdarah, akhirnya pingsan, gagal sudah, nggak ada di acara. Masya Allah. Jadi keluarga yang punya hajat juga bingung, bertanggung jawab juga kan. Nah, akhirnya bawa rumah sakit. Dari rumah sakit 2 hari kabarnya innalillahi. Kalau boleh tahu itu artinya itu apakah setiap orang ceramah atau ustadz ceramah sendiri meninggal, apa ada yang tertolong juga itu Pak? Ada masih ada juga yang masih tertolong. Ceritanya itu saat jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, katanya nggak ada apa-apanya. Begitu pulang, dia sowan ke Romo Yai saat di pondokan itu ya. Akhirnya ceritanya itu dikasih air minum sama amalan-amalan. Alhamdulillah seminggu kemudian sehat kembali. Tapi nggak mau diundang ceramah kesini lagi ya Mas? Nggak mau. Jadi pesan ada dari Romo Yai, dipesan kamu ini diganggu orang, tapi kamu sudah sembuh, gak perlu balas. Yang penting kamu sudah sembuh. Intinya kan ketika orang ada hajat atau ada pengajian dan mengundang penceramah, pasti kan semua itu atas persetujuan dari kepala desa juga. Iya. Dan di situ ketika panjenengan sebagai kepala desa dan lurah di sini, apakah tidak memberitahu sebelumnya kepada penceramah agar panjenengan izin dulu kepada Mbah Dipo sebagai sesepuh atau orang tua yang disegani atau takut di masyarakat seperti penceramah-penceramah itu? Iya, memang permisi ya. Istilahnya kan tamu. Di mana rumahnya Mbah Dipo, sesepuh desa sini? Oh, di sana. Diantar oleh warga. Ya, salah satunya yang punya hajat. Suruh minta izin kemana? Ya, merestui katanya. Tapi tetap aja terjadi. Ya, kemungkinan si Mbah Dipo ini tidak suka dengan mendengar lafaz-lafaz keagamaan. Masya Allah. Bisa ditentukan atau dipastikan berarti Mbah Dipo ini bukan orang Islam. Ya, dikatakan Islam itu kelihatannya nggak pernah bergaul dengan masyarakat sini. Betul. Berarti tertutup Pak Lurah ya? Tertutup. Tapi apakah tamu-tamunya Mbah Dipo ini banyak dari luar kota apa? Ya, kalau masalah tamu sih walaupun nggak setiap hari pasti ada. Ya, mungkin entah itu minta penglarisan atau minta untuk mengganggu persaingan bisnis, itu saya nggak ngerti. Yang jelas setiap hari itu ada. Seperti itu. Terus apakah yang Pak Lurah ketahui Mbah Dipo ini ada suatu perkumpulan atau mungkin guru atau murid-muridnya itu sepengetahuan Pak Lurah pernah melihat apa enggak? Ya, saya melihat awal mulanya
Mbah Dipo ini adalah seorang pendatang ya. Entah dari asalnya dari desa mana. Yang jelas dari dulu itu pendatang hingga menetap di sini sampai berapa tahun hingga dia kayaknya itu punya orang-orang kayak santri gitu loh ya. Kayak santri. Murid berarti ya. Kayak santrinya itu kemungkinan ya dia itu juga perguruan gitu. Iya. Kalau dilihat kemarin kita grebek bersama warga dan bersama Gus Idris, memang perewangan ini. Mohon maaf Pak Lurah ya. Mungkin panjenengan kan secara kasat mata nggak bisa melihat. Tapi kita secara spiritual itu banyak sekali perewangan. Apalagi ada sesajen itu bunga dan pisang seperti itu. Berarti pada intinya si Mbah Dipo ini punya perkumpulan. Iya. Ya mungkin kita belum bisa memastikan entah itu murid atau entah itu gurunya. Yang jelas keterangan dari Pak Lurah, Mbah Dipo sering berkumpul bersama orang-orang aneh. Kan begitu Pak Lurah. Oh iya. Terus selain daripada ustadz-ustadz yang menjadi korban santet lah, katakan santet, apa ada masyarakat juga yang terkena santet seperti ya itu? Ada juga masyarakat yang seperti itu, mungkin habis bercekcok dengan Mbah Dipo, ya nggak begitu langsung, mungkin 3 hari baru sakit. Nah, kalau sakit sudah nggak ada obatnya, terjadi meninggal. Itu pasti meninggal tuh. Iya, yang tertolong tuh hanya dibilang 1-2 lah. Kebanyakan meninggal. Kalau sepengetahuan Pak Lurah sendiri ketika diundang saat ada hajatan, sudah berapa orang yang meninggal dari golongan ustadz yang ceramah itu? Waduh, itu gak bisa dihitung itu, karena sudah setiap kali punya hajat ya. Ibaratkan 1 bulan berturut-turut saja sudah berapa itu? 1 bulan 1 orang misalnya, selama 3 tahun berapa orang kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi saya sudah menggali informasi di Ustadz Salim, bahwasanya mungkin kalau nggak besok ya lusa ada hajatan, dan beliau Ustadz Salim yang mau mengisi ceramah. Iya, saya dengar memang dapat undangan juga seperti itu, dengan acara pengajian Ustadz Salim. Tapi selama ini kan di sini ada 3 ustadz dari Ustadz Salim tadi. Ketika ceramah aman-aman saja itu Pak Lurah. Yang menjadi masalah itu ketika dari desa lain. Iya. Pokoknya setiap dari ustadz atau penceramah yang masuk ke desa ini pasti menjadi korban. Apa Mbah Dipo ini selain jadi dukun santet juga dianggap sebagai orang tua di sini? Ya sebetulnya iya dianggap sesepuh di desa ini, cuman warga juga resah. Kemungkinan karena yang diterapkan oleh Mbah Dipo itu tidak disukai oleh masyarakat sini. Apalagi Mbah Dipo tertutup orangnya. Jadi tidak pernah serawung kepada masyarakat. Enggak pernah. Ya kalau memang ketemu masyarakat itu bersapa sih biasa. Cuman untuk perkumpulan kerukunan itu kayak enggak begitu ada. Jadi kemaslahatan atau kemasyarakatan itu enggak ada, sahabat-sahabat. Jadi ini sudah menjadi bukti akurat sebenarnya secara logika ya. Tapi karena kemarin kita menggerebek Mbah Dipo itu, dia minta bukti, mana buktinya, dan kita belum bisa menunjukkan bukti, ya kita kan harus sabar dulu. Pak Lurah. Karena negara kita adalah negara hukum. Tanpa ada bukti kita tidak bisa main hakim sendiri. Iya benar. Dan mudah-mudahan nanti ketika di sini saya bersama Gus Idris, sahabat saya di tanah, ini bisa mencegah atau memberhentikan segala aktivitasnya Mbah Dipo ini. Iya, man. Karena memang luar biasa. Ini Pak Lurah, Mbah Dipo ini. Kekuatan perewangannya itu sangat luar biasa. Gak tahu ini saya dengan cara apa nanti ketika saya mendatangi dia. Apa saya harus menyamar dulu, apa seperti apa dulu. Yang jelas saya sudah ada izin dari Ustadz Salim dan kepada Pak Lurah selaku perangkat desa setempat ini. Terus ketika panjenengan sama Ustadz Salim sebelum mengundang
kita bersama Gus Idris berarti nggak berani sama sekali sama Mbah Dipo. Berani saya. Makanya itu saya mengundang panjenengan bersama saudara-saudara jenengan untuk gimana caranya mengatasi Mbah Dipa ini. Mbah Dipong ya. Selain daripada masyarakat atau ustadz-ustadz itu, mungkin dari keluarga panjenengan pernah ada yang terkena santet enggak? Kalau keluarga saya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Cuman dari tetangga desa pun bisa kena punya masalah sedikit aja main santet itu langsung nggak bisa dibikin apa ya secara damai gitu loh. Walaupun si salah mengaku salah minta maaf pun nggak ada kata maaf bagi Mbah Dipo. Enggak. Waduh, ini sangat harus hati-hati ini sahabat-sahabat, karena bukan dukun-dukun yang ecek-ecek yang biasa kita hadapin. Apalagi satu desa di sini sangat takut kepada Mbah Dipo. Pak Lurah aja selaku perangkat desa bersama Ustadz Salim, katakanlah Ustadz Salim itu adalah Ustadz sepuh juga yang di sini. Iya. Itu pun juga nggak berani tanpa ada kita semuanya, karena resikonya ini nyawa Pak Lurah ini. Kalau kita main grebek kayak kemarin tanpa ada Gus Idris dan bersama kita, ya mungkin bisa jadi disantet massal itu. Makanya itu dari keresahan masyarakat saya minta tolong kali jenengan distrik saudara-saudara untuk mengatasi masalah Mbah Dipo ini untuk selesai dengan cara damai, hidup masyarakat lebih tenang, tidak ada lagi gangguan-gangguan dari seperti Mbah Dipo kerjakan itu. Jadi memang sudah biasa menyandat orang. Berarti korban yang disantet Mbah Dipo ini sudah ribuan. Oh, sudah ribuan. Ya mungkin tamu-tamu yang datang situ mungkin ya beli santetnya ilmunya Mbah Dipo itu untuk nyantet persaingannya atau gimana. Yang jelas ya seperti tamu itu ada saja. Tapi Mbah Dipo ini hidupnya itu ada keluarga atau memang sebatang kara? Hidupnya sebatang kara. Oh, nggak ada keluarga? Nggak ada. Ya mungkin kalau kita lihat secara mata rumahnya biasa-biasa saja sahabat. Tapi kalau dilihat daripada tamu-tamunya bermobil-mobil semuanya, bahkan setiap orang bermobil pasti membeli santet bukan hanya 5 juta, lebih daripada puluhan juta itu. Intinya gini Pak Lurah, ya. Mungkin nanti saya akan menyelidiki langsung kepada Mbah Dipo dengan cara saya sendiri, dan Pak Lurah akan meminta kita agar bisa menghentikan dengan cara damai. Ya. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara hukum, kita harus benar-benar membuktikan dengan bukti yang masuk akal. Tanpa bukti yang masuk akal kita juga tidak bisa eksekusi main hakim sendiri. Betul. Ya, tolong dihimbau kepada masyarakat yang jelas agar tenang sementara sampai nanti saya bersama Gus Idris dan bersama Raditana ini benar-benar bisa langsung menghentikan. Kalau memang nanti tidak bisa dengan jalur damai atau dengan cara yang baik, ya boleh buat nanti kita kumpulkan massa, ya terserah massa. Kan begitu Pak Lurah ya. Iya. Yang jelas Islam itu mengajarkan kita menebarkan kemakrufan kebaikan bagi rahmat untuk seluruh makhluknya Allah di muka bumi ini. Kalau kita bisa menghentikan kedzaliman itu dengan cara yang baik, maka jangan gunakan dengan yang mungkar atau yang kasar. Kalau misalkan tidak bisa dengan cara yang baik, ya apa boleh buat, karena udah mentok kan gitu. Mentok sudah. Ya ibaratnya preman aja. Kalau preman itu, ayolah sampai jangan minum-minum, bisa dikasih tahu. Tapi kalau malah bawa parang, ya kita harus bela diri kan gitu. Yeah. Logikanya ini Pak Lurah. Ya terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan panjenengan Pak Lurah. Mudah-mudahan saya minta doa panjenengan juga, saya bersama teman-teman Gus Idris semuanya bisa menghentikan dan mensadarkan, khususnya mempertaubatkan Mbah Dipo agar masyarakat di sini adem, tentrem, dan bisa bermasyarakat dengan gotong royong. Iya. Ya mungkin Pak Lurah ada yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang berada di YouTube ini, selaku panjenengan kepala desa.
himbauan. Ya, sebagai kepala desa saya menghimbau kepada masyarakat untuk besok selama Gus Idris bersama rekan-rekannya menangani Mbah Dipo, jangan sampai melakukan kekerasan atau pemukulan kepada Mbah Dipo. Cukup biar diselesaikan secara damai oleh saudara-saudara Gus Idris, damai, aman, hingga warga masyarakat hidupnya tenang, damai, tentrem, adem, ayem, rahayu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahabat-sahabat, mungkin yang disampaikan oleh Bapak Lurah ini bisa membantu kita untuk menghentikan segala aktivitas Mbah Dipo selaku dukun yang sangat sakti ini. Kita harus waspada. Pada intinya jangan pernah takut kepada siapapun, jangan pernah meminta kepada siapapun, hanya sandarkanlah problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes intinya dukun santet, setan belek, kita kepret aja wes. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam kejadian ini. Apa yang Anda lihat nyata belum tentu benar. Ambillah sisi baiknya, sisi positifnya di dalam tayangan ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita, menjadikan kita mempunyai akhlakul karimah, mempunyai sopan santun, mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga pikiran kita hening, pikiran kita itu suci, husnudun kepada siapapun, termasuk pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita ini kuat. Insya Allah besok atau kapan kita akan mendatangi Mbah Dipo. Gak tahu nanti seperti apa, saya akan langsung investigasi dengan cara yang baik lah, jangan asal kepret-kepret. Saya Al-Fakir Hasim Asrori bersama Bapak Lurah mengucapkan terima kasih banyak. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris. Jimat adalah siji yang harus kita pegang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melepaskan tali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia adalah di atas sajadah. Bersimpuhlah mengadu apa yang menjadi kesulitan panjenengan, insya Allah Allah akan memberikan solusinya. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Setelah jalan naik pasti akan menuju jalan yang lurus atau jalan yang turun. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah frustasi. Tetap sadar sebagai manusia agar panjenengan sabar dan ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.